Taiwan mengirim 10 juta masker ke Eropa. Donald Trump mengancam akan memotong pendanaan WHO. Warga negara Afrika menghadapi rasisme di Cina. Data COVID tidak dapat diandalkan. Pemerintah Indonesia mengaku tidak ada penutupan data. Selamat datang di China Uncut bersama saya, Chris. Berita episode ini masih terfokus pada coronavirus, atau lebih akurat disebut sebagai CCP virus, dikarenakan kelalaiannya sehingga virus tersebut dapat tersebar ke seluruh dunia. Berita pertama hari ini, Taiwan mengirim 10 juta masker yang didistribusikan ke berbagai negara Eropa. Beberapa politisi Eropa mengirimkan kembali video ucapan terima kasih untuk Taiwan. Politicians across Europe have posted videos thanking Taiwan. À Taïwan et inversement aux délégations taïwanaises qui viennent en France. Conversely, Taiwanese delegations that come to France and who have not forgotten the French friends, as we will not forget our Taiwanese friends, thanks to the president. This is why I also support very much the incorporation of Taiwan in all the activities of the World Health Organization in combating the virus. We are very grateful that Taiwan sent us 500,000 of face masks that will help us to overcome corona crisis. Thank you very much. Hasil kerja keras Taiwan tersebut berbuah 127 politisi Eropa mendukung untuk Taiwan bergabung ke dalam WHO. Bagi Anda yang belum paham, Taiwan saat ini belum menjadi anggota resmi WHO, melainkan masih dianggap sebagai salah satu provinsi Cina, meskipun Taiwan sendiri adalah negara demokrasi yang merdeka. Berita kedua, Donald Trump kembali beraksi. Kali ini mengancam akan memotong pendanaan WHO. United States atau Amerika adalah sumber dana WHO terbesar. Sebanyak 20% sumber dana WHO datang dari US. The initial reports and the world received all sorts of false information about transmission and mortality. The silence of the WHO on the disappearance of scientific researchers and doctors, and on new restrictions on the sharing of research into the origins of COVID-19 in the country of origin is deeply concerning. Beberapa poin yang disebutkan Trump yaitu pengalihan narasi atau penahanan atas Dr. Li Wenliang, data yang tidak akurat mengenai jumlah kematian, dan larangan untuk publikasi penelitian terkait COVID-19 di negara asal tanpa persetujuan pemerintah. Poin-poin yang disebutkan Trump memang valid adanya. WHO dan China melakukan cover-up di awal terjadinya outbreak, salah satunya dengan memblokir semua bahasan tentang virus corona di media sosial. Pemerintah China juga melakukan penahanan terhadap Dr. Li Wenliang ketika ia mengirimkan peringatan ke teman sesama dokter melalui sosial media. Data jumlah infeksi, kematian, dan recovery yang tidak akurat diberikan oleh Partai Komunis Cina tanpa diverifikasi WHO. Dan baru-baru ini Cina melarang publikasi hasil penelitian terkait CCP virus tanpa persetujuan dari Partai Komunis Cina. Sementara itu, Dirjen WHO Tedros menanggapi keputusan tersebut. Dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah US, WHO bekerja keras meningkatkan kesehatan di negara-negara miskin dan paling rawan. Kami juga menghadapi polio, campak, malaria, Ebola, HIV, TBC, malnutrisi, kanker, bla bla bla. WHO sedang perhitungan dampak dari penarikan dana dari US dan akan bekerja sama dengan partner kami untuk mengatasi masalah finansial agar memastikan pekerjaan kami berlangsung dengan lancar. Basically artinya WHO akan semakin mendekat ke Cina untuk mencari sumber dana. Good job Trump. Oh ya? Oh, ada sekilas info. Dikutip dari Bloomberg.com. Penulis Eli Lek mengatakan bahwa alasan dipotongnya pendanaan WHO yang sebenarnya dikarenakan WHO menolak request dari pemerintah US. Request yang diajukan meliputi dukungan atas tawaran Taiwan untuk mengikut berpartisipasi dalam World Health Assembly dan mendorong China untuk menyediakan sampel awal dari COVID-19, serta menerangkan secara transparan terkait bagaimana virusnya tersebar di China. Setelah request tersebut ditolak, maka Trump memutuskan untuk memotong pendanaan dengan harapan Tedros berubah pikiran. Warga negara Afrika di provinsi Cina Guangzhou menghadapi diskriminasi. Mereka dituduh membawa CCP virus ke Cina setelah US dan Italia. Selain itu, mereka juga diusir dari rumah dan hotel tempat mereka tinggal, dilarang masuk ke rumah sakit, dan dipaksa menjalani tes COVID berkali-kali. Uniknya, di awal terjadinya pandemik,
Cina menuduh semua negara yang menutup pembatasan dengan Cina adalah rasis. Oh, ternyata ada sekilas info lagi. Baru-baru ini pemerintah Cina memblokir game hit dari Nintendo, Animal Crossing. Alasan pemblokiran ini antara lain dikarenakan aktivis protes Hong Kong, Joshua Wong, turut memainkan game tersebut. Dirinya dan beberapa volunteer melakukan virtual protes terhadap Xi Jinping, Carrie Lam, dan Tedros di dalam game. Oh boy, mudah-mudahan gue gak ketinggalan pestanya pas beli Animal Crossing nanti. Setelah dolar turun tentunya. Berita terakhir, data penderita COVID di Indonesia berbeda antara nasional dan daerah. Sejumlah peneliti mempertanyakan validitasnya. Perbedaan data salah satunya terlihat dari data COVID-19 di Banten. Hingga 13 April, pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan jumlah COVID-19 tertinggi di Indonesia, telah mengumumkan 27 kasus kematian akibat kasus corona. Namun di tanggal yang sama, hingga 1 hari kemudian, pada Selasa, 14 April, pemerintah pusat hanya mengumumkan 22 kematian di Banten. Tahukah Anda di mana lagi dapat ditemukan perbedaan data? Yaitu di Provinsi Hubei, China. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat antrian panjang ke rumah kremasi yang bekerja full power 24 jam sehari. Namun laporan yang diberikan ke WHO tidak sesuai lapangan. Apakah hal ini hanya sekedar kebetulan? Demikian berita dari China Uncut. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak, silakan support kami dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komen. Saya Chris, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.